A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozarian. Saya dari kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga, asal sekolah SMK Negeri 1 Bungo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi pembahasan yang akan saya jelaskan ada dua. Yang pertama demokrasi dan yang kedua bersyukur. Baik, kita masuk materi pembahasan yang pertama, yaitu demokrasi. Ada yang tahu nggak sih apa itu demokrasi? Ya, benar. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Surat Ali Imran ayat 159 ini menekankan pentingnya sikap lemah lembut dan keikhlasan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Lewat ayat ini pula, Allah mendorong umatnya untuk rendah hati, tidak kasar dan tidak keras hati terhadap orang lain. Sebab sifat-sifat tersebut adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hambanya. Selain itu pula, firman ini juga menjelaskan pentingnya musyawarah bersama para sahabat dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan umum, sebagaimana yang dilakukan Nabi saat menyusun strategi untuk menghadapi pasukan musuh. Pentingnya musyawarah dalam masyarakat itu apa sih? Nah, pentingnya musyawarah dalam masyarakat, yang pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas orang ahli. Dan yang kedua, akan terjadi kesalahpahaman dalam bertindak. Dan yang ketiga, menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Dan yang keempat, melatih diri untuk menerima saran dan kritikan dari orang lain. Dan yang kelima, berlatih menghargai pendapat dari orang lain. Baik, di sini saya akan menampilkan salah satu contoh video bermusyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu videonya sebagai berikut. Mumpungnya malam ini santai, gimana kita kalau nonton aja? Maunya nonton film apa? Komedi atau apa? Atau drakor? Bagusnya sih kayaknya horor deh, karena kan suasananya lebih mencekam gitu. Kayak film Korean atau film yang bertema horor gitu. Nah, seru kayaknya malam ini nonton. Aku gak berani, aku orangnya takut. Gimana kalau kayak komedi aja, kayak supaya lebih apa gitu, fresh atau apa gitu, biar ketawa-ketawa gitu loh. Kalau komedi nonton apa? Aku soalnya jarang sih nonton film komedi kayak gitu. Gimana kalau kayak Lapor Pak, itu juga lumayan lucu. Boleh. Itu filmnya menyangkut gimana? Rasa itu menyangkut dengan politik gitulah. Kan sebentar lagi tuh kayak pemilu gitu tuh. Itu juga cocok loh. Boleh deh, kalau gitu kita nonton film Lapor Pak aja. Oke. Nah, kita masuk materi pembahasan yang kedua, yaitu bersyukur. Ada yang tahu nggak sih apa itu bersyukur? Ya, bersyukur adalah ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah
berjasa kepada kita, baik bentuk moral maupun material. Adapun bersyukur dapat kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada manusia. Salah satunya perwujudan bersyukur kepada manusia yaitu dengan membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik, atau disebut dengan ihsan, atau setidaknya sama baiknya. Sedangkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perwujudan tidak lainnya adalah dengan beribadah, yaitu dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Dari segi cara, bersyukur terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, aspek dari hati, yaitu mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aspek yang kedua, yaitu lisan, yaitu mengucapkan secara lisan rasa bersyukur itu dengan mengucapkan tahmid yang bunyinya Alhamdulillah. Dan yang ketiga, perbuatan, di mana aspek perbuatan yaitu melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Nah, apa sih manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Dan yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati. Dan yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka. Dan banyak lagi manfaat lainnya. Baik, di sini saya akan menampilkan salah satu contoh video rasa atau sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Videonya sebagai berikut. Baik, sekian materi pembahasan yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.